Kalau soal jam buka tutup toko, sebetulnya normalnya adalah dari jam 10 sampai jam 10 malam kami. Tapi saat ini kan dengan beberapa kebijakan pemerintah daerah masing-masing mengeluarkan berbagai kebijakannya. Ini yang sangat berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Sangat sulit sekali anggota-anggota kami untuk penyesuaian ini gitu. Tetapi karena memang ini kebijakan pemerintah daerah, mau tidak mau kami harus mengikutinya gitu. Selain itu juga ada pembatasan sendiri dilakukan oleh pusat-pusat belanja yang ada di dalam pusat belanja. Nah, ini juga harus kami patuhi karena memang operasional keseluruhan pusat belanja itu ada di operator pengelola pusat belanja gitu, Mbak Ali. Oke, apa saja keluhan dari anggota Hipindo, Pak? Misalnya terkait dengan ketidakseragaman kebijakan yang diambil di tiap-tiap daerah tadi terkait dengan jam operasional pusat perbelanjaan. Sebetulnya kesulitan kami adalah keseragaman di dalam pengelolaan. Kami ini kan chain store gitu. Sebaiknya walaupun ingin dibatasin jam operasionalnya, kami juga mengharapkan adanya keseragaman agar di dalam pengelolaannya tidak sulit. Masyarakat juga memahami jamnya. Kota-kota kita di sini, kabupaten kota kita sini kan perbatasannya sangat rancu ya. Satu jalan bisa dua wilayah gitu. Jadi satu wilayah dengan satu wilayah lain nempel. Jadi dalam jarak yang tertentu ini bisa dua perlakuan yang berbeda. Saya kira inilah yang menjadi kendala. Konsumen akan kebingungan kalau tidak diseragamkan. Kenapa ini tutup jam sekian, yang tidak jauh berbeda, dengan berapa ratus meter beda lagi jamnya gitu. Nah, saya kira ini yang harus dipahamin. Kami tetap ingin mengikuti semua aturan-aturan yang ada, tetapi sekali lagi bahwa kesulitan-kesulitan jam-jam yang berbeda ini akhirnya membuat masyarakat akhirnya kadang-kadang mereka tidak tahu sebetulnya jam berapa. Nah, kami sudah memohon kepada pengambil kebijakan, mungkin yang sifatnya nasional, kalau bisa ini diseragamkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan bagaimana tata cara pengelolaan aturan kesehatan itu sendiri, baik bagi karyawan maupun si pengunjung, semuanya kita ikutin gitu. Tetapi dengan tidak satu dengan yang lainnya timpang gitu. Karena di sini ada logistik, distribusi produk, di sini ada keinginan konsumen yang ingin berbelanja. Kalau kita seragamkan ini alangkah baiknya gitu. Oke, Pak, kemudian kita lihat juga sejumlah pusat perbelanjaan misalnya membuka pusat perbelanjaan hanya untuk penyewa yang mengoperasikan supermarket seperti ini. Seperti apa juga dampaknya ini, Pak? Nah, kalau ini memang tidak ada eh, eh, penutupan secara total dari baik itu pemerintah daerah maupun kebijakan dari si pengelola pusat belanja itu sendiri. Memang kita juga jauh-jauh hari sudah dikasih tahu bahwa kalau terjadi apapun isolasi wilayah atau apapun lah namanya, kami yang penyedia kebutuhan pokok bagi masyarakat dan farmasi ini tetap harus beroperasi secara normal. Dalam arti kata mengikuti ketentuan-ketentuan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri gitu. Jadi Oke. akhirnya pusat-pusat belanja yang menutup wilayah pusat belanja mereka untuk yang terbatas, yang dijalankan tetap kebutuhan pokok yaitu supermarket, hypermarket, kalau minimarket banyakkan stand alone, terus farmasi, ATM dan yang lain-lain yang kebetulan biasanya ditaruh di wilayah-wilayah yang biasa di basement kebetulan peletakannya itu gitu.